Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Selamat hari tahun baru Islam 1448 Hijriah. Semoga umat Islam semakin bersatu. Jangan lupa terus belajar agar tidak bodoh. Kalau tidak bodoh, insya Allah tidak bakal dibodohi. Seperti itu. Untuk yang lagi bekerja, bertani, mencari rezeki-rezeki lainnya, saya doakan semoga sukses, semoga pulang ke rumah membawa apa yang diharapkan oleh anak istrinya dan orang tuanya. Langsung saja, saya di sini akan sedikit memberikan informasi dari perbedaan ijazah Jokowi yang dipaparkan oleh Roy Suryo dan kawan-kawan yang sangat kredibel sesuai data dan fakta. Ini dia Pak Ugroseno dan kawan-kawan Refli Harun dan Abdul Ghafur Sang Aji. Selamat tahun baru Muharram ya. Jadi 1 Muharram 1448 Hijriah sekaligus tahun baru Jawa ya, 1 Suro 1960 tahun B. Ini kalau tahun baru Jawa ya. Gitu. Hari ini sudah masuk ya tahun baru itu, jadi makanya mohon maaf kalau tadi saya baru gabung karena ya ada tradisi untuk 1 Suro itu ada sesuatu menjelang jam 12 malam yang dilakukan. Nah, ini menarik. Mas Refli, Pak Ugro, Mas Ghafur dan semua channel yang ada ya. Jadi saya akan jawab satu dulu yang temuan dari teman-teman yang mendapatkan data dari PDI Perjuangan. Kita ucapkan terima kasih kepada Partai PDI Perjuangan melalui sahabat kita Mas Michael Sinaga. Kita berhasil mendapatkan juga legalisasi yang digunakan Jokowi untuk daftar pada tahun 2014. Menariknya tahun 2019 katanya nggak ada. Nah gitu datanya. Nah ini lagi dikejar ya. Jadi kan partai pengusung kan tetap PDIP. Jadi harus ya apa yang ada di PDIP itu adalah ada 5 set. Mulai dari Solo ya itu 2 kali tahun 2005 dan 2010. Kemudian KPUD DKI atau di DKI itu 2012, kemudian 2014, 2019 Pak Ugro. Tapi yang ada lengkap itu baru 2014. Ya, jadi nanti kita mungkin akan menggunakan jalur juga karena sahabat Pak Ugro juga punya link di sana. Nah, jadi ini pasti akan ada yang menarik. Yang menarik gini. Jadi kalau kemarin sempat di-spill oleh Michael bahwa ada yang berbeda dan saya sempat meneliti itu berbeda, yaitu posisi legalisasinya. Ya, gitu, Padahal seharusnya kalau kita cek ya, ini yang dari KPU Pak Ugro. Kalau ini yang dari KPU. Yang dari PDIP nanti kita keluarkan, ya. Itu harusnya ijazah yang dilegalisir itu nggak boleh beda-beda. Jadi artinya pada 1 tahun periodisasi yang sama dia diserahkan ke KPU, otomatis kan yang menyerahkan kan dari PDIP. Ya, dari PDIP partai pengusungnya pasti sama yang di sana. Ternyata posisinya berbeda. Ini perlu penjelasan kalau misalnya itu memang ada 2 legalisasinya misalnya begitu. Nah kok bisa ada 2? Kan harusnya 1 tahun 1 jenis. Yang lucu adalah ketika di KPU malah 2005 dan 2010 itu sama persis. Padahal itu justru gak boleh kalau sama persis. Karena 5 tahun berselang itu ada perbedaan. Nah tadi pada sesi 1 kan kita tahu tidak semua itu kita buka, tapi memang kita spill. Karena kalau tidak kita buka, nanti ada orang bilang tunggu di persidangan lah. Waktu di persidangan itu kan sangat mepet. Tidak mungkin semuanya bisa muncul. Makanya kalau sekarang di spill, semoga orang-orang yang mendengarnya juga tahu kalau data kita tuh banyak. Gitu loh. Jadi meskipun kalau nanti memang tidak sempat di spill di persidangan itu pun kalau sidang. Ya. Kan katanya kalau sidang, Jokowi nggak datang sidang. Nah ini kata Pak Hotman Paris ini ya gitu. Jadi makanya kita tanya juga gitu. Nah, kemudian yang kedua, ini yang menarik juga. Data yang diterima secara resmi juga ini dari KIP ya. Artinya kita sudah berhasil memperoleh data yang kemudian itu berdasarkan putusan dari
Komisi Informasi Pusat, kita mendapatkan data-data dari KPU juga, ya, dari 5 KPU, dan itu kita mendapatkan data yang komplit juga. Komplitnya adalah tidak hanya ijazah S1, tapi juga ijazah SD, SMP, SMA. Nah, ini yang menarik. Jadi nanti foto itu akan kemudian kita masukkan dalam face recognizer, ya, kemudian kita masukkan dalam face comparator. Apakah benar foto yang ada di ijazah SD, ijazah SMP, dan ijazah SMA itu kemudian berkesesuaian? Karena benar kalau teman-teman sudah dengar ya Mas Refli, ijazahnya kok gondrong. Kemudian foto di ijazah SMA yang gondrong itu tampak miring. Tidak pas betul dengan formatnya. Kemudian seperti ada kotak di belakangnya. Itu harus kita tes juga. Kemudian ijazah SMA-nya, ya, yang katanya waktu itu Egi katanya ngecek ijazah mempermasalahkan. Nah, kita juga sudah punya temuan gitu. Kenapa? Kebetulan nih Pak Ugro, Mas Refli dan juga Mas Gafur dan semuanya. Iya, ini kayak ada garis ya, kayak ada sudah tentu. Kebetulan almarhumah ibu saya, Pak Ugro, itu dulu guru SMPP Negeri 10 Jogja. Nah, yang disebut Jokowi ini kan SMPP Negeri 40 Solo. Nah, dulu saya mengerti betul karena saya sering jemput almarhumah ibu. Itu tahun sebelum SMPP Negeri 10 berganti menjadi SMA 8. Itu bahkan pada tahun-tahun mau pergantiannya, itu nama sekolah penggantinya itu belum jelas SMA apa. Baru 2 tahun kemudian mendekati 1 itu baru jelas. Padahal awalnya SMPP Negeri 10 Jogja yang sempat menjadi sekolahnya Mas Andi Malarangang ketika jadi SMA 8. Oh, itu berarti Andi Malarangang murid almarhumah ibu saya. Oh. Ya. Kemudian setelah itu Mas Roy gantiin Andi Malarangang. Iya, ya, jadi lucu. Almarhumah ibu itu kalau manggil Andi Malarangang itu rengang-rengang gitu. Okay. Rengang-rengang itu bahasa Jawa. Nah, akhirnya anaknya menggantikan Andi Malarangang. Iya. Lucunya begini, lucunya Pak Ugro bahwa dan Mas Gafur, Mas Refli, saya ngerti betul kalau sebelum itu ganti, almarhumah ibu itu sempat resah, wah ini sekolahnya mau ganti nama. Dulu awalnya sekolah itu mau ganti menjadi SMA 7. Karena urutan sekolah di Jogja itu ada SMA 1, ya, itu SMA 1 itu dari AMSA, Algemene Middelbaar School A. SMA 2 itu juga dari SMA yang A ya Belanda. Kemudian SMA 3 dan SMA 4 itu dari Algemene Middelbaar School AMSB atau AMSB itu yang fakta yang eksak. Kemudian yang ada C itu SMA 5, SMA 6. Itu 6 sekolah pertama yang ada di Jogja untuk SMA. Kemudian muncul SMA yang tiba-tiba jadi SMA 7. Itu menyisip menggantikan yang tadinya SMPP itu mau jadi SMA 7, akhirnya tiba-tiba ada SMA lain menjadi SMA 7. Nah, jadi malah bagus. SMPP Sekolah Menengah Pembangunan Persiapan itu jadi SMA 8. Tapi berganti nama menjadi SMA 8 itu baru setahun, 2 tahun baru tahu, oh ini gantinya jadinya SMA 8. Nah, yang menarik di ijazah SMA-nya Pak Jokowi, Pak Ugro, Mas Refli dan juga Mas Gafur, itu capnya yang itu cap tahun 80 lulusnya Jokowi, 5 tahun sebelum itu ganti menjadi SMA 6, capnya malah sudah SMPP kemudian tertulis dalam kurung SMA 6. Kok bisa? Nah, 5 tahun sebelumnya sudah tahu itu mau jadi SMA 6. Kok bisa? Ini loh, ini jadi pertanyaan. Makanya saya kalau kemudian mengira, saya ingat betul karena saya dulu sering sekali menyebut almarhumah ibu saya dan kepala sekolahnya dulu namanya Pak Solihin, ya, kemudian ibu, kemudian bahkan saya dulu sering diminta, wes kowe sekolah kene bae gitu, sekolah ke SMA. Akhirnya saya sekolahnya di SMA 3 Fatmanaba, tidak di situ. Tapi saya mengerti betul SMA 8 itu seram mendam, bahkan nama keluarga siswanya itu namanya Paksi. Ya, Paksi itu burung peksi, ya, dan ya cukup dekat lah. Saya ngerti betul lah tentang SMA 8 itu. Jadi kaget juga almarhumah ibu, loh, kok gantinya jadinya SMA 8. Dan itu baru sekitar setahun sebelumnya baru tahu kalau ganti. Makanya agak aneh. Kalau SMA PP Negeri 40 Surakarta 5 tahun sebelumnya itu sudah tahu dicapnya itu SMA-nya 6. Gitu. Jadi kalau legalisasinya sekarang capnya itu SMA 6 dalam kurung SMPP itu masuk akal. Ya. Nah, itu ini capnya itu 5 tahun sebelumnya sudah SMA 6. Nah, jadi itu gambar-gambar sengaja tidak akan kita spill dulu sekarang, termasuk juga
ijazah SD, SMP, SMA, ya, karena itu akan kita simpan nanti dan itu pasti akan kita tanyakan, gitu. Jadi biar teman-teman tahu kalau kita sudah punya data, ya, gitu. Dan itu moga-moga jaksa juga mendengar. Jadi jaksa semakin, waduh, ini ada apa lagi nih, ya, gitu. Itu Pak Refli. Ya, sebentar Mas Roy. Ya, ya. Kebetulan saya juga tahu data-data itu. Ya, Dan ya. data-data itu sekali lagi para pemirsa channel-channel ini ya, itu data didapatkan secara resmi. sah, Sah. tidak melawan hukum. Ya, bukan melalui pintu belakang. Ya, bukan melalui pintu belakang. Itu atas rekomendasi dari KIP dan data itu keluar dari KPU. Dan data itu tidak didapatkan dari dunia maya ya. Oh, enggak, Tidak ya. asli. Oke, asli. Datanya asli, kemudian sudah kita folder, kita urut dan nanti akan menjadi, dan tadi mulai kita rapatkan untuk kemudian kita susun termasuk fakta-fakta yang kita miliki, termasuk juga tambahan dari Aida Greenberry yang kemudian itu akan masuk. Ya, Itu oke, Mas Roy. Iya, iya. Ada ijazah, 3 ijazah, 4 ijazah ya. 4 ijazah dengan Yang itu semua sudah ada di kita ya. sudah ada di Tanpa kita. Pak Jokowi membawa pun sebenarnya udah Nggak ada. perlu, jadi Jokowi nggak usah bawa ijazah, nggak usah gaya-gaya mau bawa ijazah. Ijazah SD, SMP, Ya. SMA, S1. Ya, Semuanya sudah dikumpulkan dan sudah di-collecting oleh tim hukum. betul. Ya, tinggal saatnya nanti Ah, ah. kita buka Ya, apa yang menjadi kejanggalannya. persis. Dan itu akan dibuktikan. Ya. Dan ijazah-ijazah itu tanpa Pak Jokowi membawa ke pengadilan pun kita sudah Ya. punya. Kalau dikatakan, oh itu melanggar, itu hak privasi, enggak. Yang kita itu adalah ijazah seorang wali kota, ijazah seorang gubernur, dan ijazah presiden. Sebenarnya ini tidak aneh ya, karena waktu gelar perkara di Bareskrim dulu, ya di Mabes Polri tanggal 22 Mei tahun 2025 dulu, press conference ya. Itu Pak Brigjen Juandani dulu juga ketika menampilkan data-data itu sebenarnya timbul keanehan banyak. Iya, buat datanya itu sarjana muda semua. Jadi bukan sarjana. Dan kalau tadi saya ingin nambahkan yang di sesi 1 tadi. Saya membahasnya dengan respon dari podcast saya. Iya, betul. Jadi dan kalau ditambahkan tadi di sesi 1, ya ini yang menarik. Iya, yang genuine, respon yang asli waktu itu. Sekarang udah palsu itu. Dokternya palsu, ya orangnya palsu. Ya, jadi kalau kita kemudian saya ingin tambahkan tadi ketika diskusi sesi 1 yang saya juga ikut mendengar tadi adalah teman-teman yang banyak itu ya, yang 80 orang itu Mas Gafur. Saya sangat yakin sekarang karena saya ngalami. Saya kebetulan ya mohon maaf ya. Saya lulus nomor 3 dari satu angkatan. Ya, jadi ada yang paling lulus cepat namanya Harmen. Kedua lulus itu namanya Mbak Dian, kemudian saya. Nah, saya tahu siapa yang satu angkatan ketika masuk. Tapi ketika lulus kita nggak ngerti kan, apalagi kita sudah lulus, kita udah nggak ngerti orang itu lulus apa enggak. Jadi kalau teman-teman mahasiswanya itu tahu, oh itu ya angkatan saya, iya. Mungkin kalau yang masuk itu tapi kalau lulus barengan wisuda lagi, itu belum tentu kita kenal siapa-siapa. Saya juga nggak kenal yang wisuda bareng pada Agustus tahun 91 barengan saya. Ya, karena belum tentu kita masih ketemu lagi ketika wisuda. Mungkin foto barengnya iya. Kalau Fakultas Hukum UGM zaman saya nggak kenal semua yang masuk itu karena 250 orang satu angkatan. Jadi belum tentu tahu, apalagi lulusnya. Bahkan kadang-kadang 1 semester pun sudah hilang itu orang. Ya, makanya ketika ada teman-teman yang bersaksi sejumlah itu, sebenarnya itu question mark. Ya, apalagi ketika reuni. Ya, apalagi ketika reunian itu datangnya sudah pakai kaos seragam, pakai satu mobil yang sama, elf. Kemudian setelah itu pakai name tag dan datangnya saling memperkenalkan diri. Saya anu Pak. Namanya orang reuni itu ketemu, Mas Gafur, apa kabar gitu? Roy, apa udah ada lagi panggilan? Udah ini ya. Iya. Gede perutnya. Iya. Nggak ada lagi panggilan. Bapak pakai gini tuh nggak ada. Namanya reuni itu gablok-gablok kan nggak ada lagi yang kemudian tanya lagi, Pak Menteri gitu, nggak ada. Kita panggil nama semua, bahkan kalau kita tempel cek gitu. Pak Jokowi ingat nggak kita waktu Iya. di sini? Nah, gitu. Ingat dosen ini nggak? Betul. Nggak ada kemudian cerita nunggu kuliah di gedung pusat. Gedung pusat UGM dengan gedung kuliah Fakultas Kehutanan itu jauh banget. Nggak ada nunggu kuliah kalau di gedung pusat. Itu kira-kira Mas Raif. Jadi banyak sekali yang boncos lah nanti kalau ini diterus. Jadi kalau daripada membuka kotak Pandora, para termul akan pusing Pak, akan boncos ya. Kita buka kaos saja. Nah,
silakan minum obat ini ya. Itu biar pusing. obat pusing. Ya, Parahmen. Dokumennya tuh Parahmen. Ini bukan obat, ini Parahmen. Artinya terlalu parah, Pak. Itu dokumennya tuh terlalu parah. Jadi memang Parahmen. Parah betul. Sampai yang dikatakan apa Mas Gafur tadi betul. Karena penulisan SD SMP dari beberapa data itu, Pak Ugro, itu sama sekali ngaco. Ada yang SD-nya dituliskan masuk, enggak ada yang dituliskan masuk dan keluarnya kapan. Ada yang dituliskan tahun masuknya, ada tahun keluarnya. Padahal kita tahu pada tahun-tahun itu, saya ingat tahun 79, itu ada perpanjangan setengah tahun. Ketika sekolah perubahan. Awalnya kita Januari, kemudian kita mundur jadi Juli. Mas Gafur nggak ngalami ya? Enggak. Gitu. Saya ngalami kelas 5 SD. Jokowi seharusnya ngalami SMP. Dan itu kalau nggak sinkron ya berarti memang pada biodata itu memang banyak sekali kesalahan. Tapi gini Mas Roy. Parahmen itu.